Mudah-mudahan keberkahan kita pada hari ini juga mendapatkan rahmat senantiasa dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebagai suri teladan, pejuang dakwah yang selalu mengobarkan semangat iman dan peradaban yang Masya Allah menjadi contoh ya, menjadi teladan kita ya, menjadi salah satu figur ya bagaimana kemampuan beliau di dalam berdakwah. Hadirin yang berbahagia, sekali lagi selamat datang di acara ketika pada pagi hari ini di diskusi dan selamat datang kepada Ustaz Jahra yang alhamdulillah sudah ada dan hadir di tengah-tengah kita. Semoga pejuang-pejuang ini pada kesempatan hari ini akan mendapatkan keberkahan dan manfaat yang luar biasa pada hari ini. Sebelumnya saya akan ngomong dulu, bunga awal harum baunya, cakep, tunggu makan di pagi hari. Cakep, agak semangat ya. Ilmu public speaking kita pelajari bersama agar dakwah bersama. Bahwa ini akan membawa manfaat kepada kita dan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Awal bilang para muslimah bulan salib yang saya banggakan bahwa public speaking memang bukan hanya sekedar bicara di depan umum ya, tapi juga seni menyampaikan kebenaran dengan hati. Rasulullah bersabda, sesungguhnya sebagian dari keindahan berbicara adalah sihir yang baik. Artinya dengan kata-kata yang baik hati bisa tersentuh dan pikiran itu bisa tercerahkan, bahkan bisa meningkat umat masyarakat. Oleh karenanya pada pagi hari ini, alhamdulillah kita sudah berada di gedung BPD ini yang luar biasa megah ya, dan alhamdulillah dengan izin Allah ya, kita juga disamai oleh pembicara-pembicara yang luar biasa. Siapa yang pernah grogi ketika bicara di depan umum? Angkat tangan. Wah, ternyata luar biasa. Ya, manusia hanya ikut pelatihan public speaking ya Bu ya. Masa dulu ya. Nanti insya Allah setelah dengan bercanda dan nanti kalau udah kegrogian itu akan hilang ya. Dan apa namanya? Saya tanya lagi satu kali. Kalau saya tanya lagi, lebih penting mana? Suara lantang atau isi yang berbobot? Nah, siapa tepuk tangan buat kita semua ya. Jadi ini menjadi satu apresiasi buat kita semua. Ini artinya kita semua siap belajar untuk melantang menjadi mujahidah dan mujahidah yang akan menjadi public speaker yang insya Allah akan memenuhi dakwah khususnya di Indonesia. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita sudah kedatangan pembicara kita ya, tidak asing lagi yang insya Allah akan memberikan pengalaman, wawasan juga motivasi beliau sekaligus motivasi buat diri kita ya, sehingga akan bisa lebih berani berbicara, berani tampil, berani dakwah dengan lebih tajam dan menyampaikan pemikiran-pemikiran yang Islam. Ya sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu, saya Resti atau biasa dipanggil Resti Yanti ya, sebagai moderator yang akan menemani para ahli dan muslimah semua pada pagi hari ini. Dan saya akan panggilkan juga, Masya Allah ya, ustazah kita yang sudah ada di tengah-tengah kita. Kita panggil bersama dengan tepuk tangan yang meriah, Ustazah Tifira Chandra. Dan kita sambut dengan takbir. Baik, sebelum mungkin akan menyampaikan materi yang terkait hari ini akan membacakan dulu sedikit biodata beliau. Ya, ya, Masya Allah. Nanti saya akan bacakan CV beliau, ya, beliau luar biasa, tetap awet muda, ya. Sepanjang orangnya, sepanjang ilmunya, sepanjang namanya, Masya Allah, sepanjang berkah usia. Hajar Tifira Chandra SSS
dan Masya Allah beliau juga Magister of Art UIN Syariah Syari Hidayatullah ya. Dan professional experience beliau ya sebagai daya bersertifikat MUI, Ketua Bidang Jaringan Minda Misi Indonesia Perdamaian Dunia, founder pembina dan guru rumah tasyin Baitul Tarbiyah, Ketua Bidang Jaringan Formasi atau Forum Muslim Indonesia, founder komunitas keluarga Tangguh Kuku, Ketua Puspa Perempuan Seni Indonesia untuk Palestina, founder Suara Sahabat Pimpiran Palestina, dan berbicara di seminar keislaman kampus dan kantor serta pemerintahan dan swasta. Masya Allah, ucapan untuk aktivitas beliau yang luar biasa. Nanti tanya dengan aktivitas beliau ini tetap bugar, tetap sehat ya, dan mudah-mudahan kita menjadikan inspirasi. Kontak beliau ada di 0813 1089 3383, ada di bawah sini kalau kita ingin TV yang tapi belum ada hari ini bisa nanti kepada dia. Beliau tempat tinggal dan mulai Kalibata Baru Jakarta Selatan. Masya Allah ya, ternyata Mas Fira anak Jaksel, anak Jaktim, anak pematan Jaktim, Masya Allah ya. Nah, subhanallah ya, semakin berkiprah semakin jauh tapi tetap di hati ya. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini dipertemukan lagi dengan orang Jaktim ya. Baik, dan satu moto beliau yang mungkin bisa menginspirasi dan memotivasi kita semua dan mudah-mudahan bisa mengikuti jejak beliau. Ingatlah, setiap detik akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, cukup berat namun cukup memiliki. Ya, tepuk tangan untuk Ibu Sri Firaja. Baik, tidak berpanjang kita lagi. Untuk selanjutnya ada Ibu Fira, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada lemes. Katanya kalau kepengen sukses harus semangat. Benar? Siap? Siap. Beli cincin ke Cikini. Dari Kalibata naik kereta. Semoga rumah saya dekat stasiun kereta. Cantik dan solehah ibu-ibu di sini. Amin. Semoga suami tetap cinta dan setia. Tapi kayaknya ada yang belum nikah ya? Ada yang belum nikah atau sudah nikah semua? Belum ya. Beli cincin ke Cikini. Naik dari Kalibata naik kereta, cantik-cantik dan solehah bapak di sini. Semoga nanti dapat suami kaya dan setia. Amin. Ini banyak ya. Saya tuh bingung ya, kayaknya kejauhan banget ya. Kayaknya kejauhan banget terus apa namanya? Ada susah nggak sih yang ke atas gitu? Enggak ya. Oke, kalau itu saya mungkin. Kalau saya di bawah, takutnya nggak kelihatan ya. Kelihatan nggak kalau saya di bawah? Baik, Bismillah. Tapi lumayan ya 2 jam di bawah. Atau kursi kalau di sini ya boleh nih. Biar nggak ketahuan ya. Nah, boleh kan? Jadi kalau saya capek, nggak apa-apa bisa ditarik Bu. Ya, di sini aja nih. Nanti kalau saya berdiri, kalau capek saya duduk maklum. Udah punya cucu 3 ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak. Oke. Nah, kan itu enakan ya kan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Mau pakai handphone saya? Boleh? Ya, saya orangnya senang aja di foto. Tapi kalau di upload jangan cantik ya. Ya, memang segera dihapus dari
kepada Allah. Kita sholat duha dulu kalau perlu kita minta kepada Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri ya. Wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi minta agar hati yang tertutup itu menjadi terbuka karena Allah. Yang kedua, benar dan jujur, tidak memanipulasi ayat dan hadis, tidak disesuaikan pemahaman itu kepada orang yang kita datangi. Contoh, misalnya saya itu sering banget ceramah akikah. Kalau akikah kan disebutkan ya ada 3 hal ya, yuhlaku anhu rasuhu wa yusamma fi wa tudbahu anhu wa yuhlaku rasuhu, kemudian wa yusamma fi. Pertama dipotongkan binatang kurban, binatang akikah. Yang kedua ada wa yuslaku rasul. Apa arti yukhlak? Kita baca di dalam surat Al-Fat ya, disebutkan laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq ya antadkhulul masjidal harama insyaallahu aminin muhalliqina ru'usahum wa muqassirin. Jadi kalau kita habis umroh atau haji itu tahalulnya ada muhalliqin wa muqassirin. Kata Nabi muhalliqin itu 3 kali didoain Rasulullah. Kalau muqassirin dipotong 2, enggak digundulin, didoakan cuma 1 kali. Ya, maka muhalliq ini di dalam akikah itu digundul kepala anaknya lalu ditimbang ya kan? Dengan ditimbang dihitung dengan apa? Perak, bukan emas. Hasilnya bukan zahab tapi fiddah, dengan perak ya. Waktu itu saya ceramah di akikah di keluarga yang sangat kaya. Waktu saya ngomong gitu, ketika ada serumat yang potong rambut, itu tantenya ngomong di depan muka saya bilang gini, Ustazah, saya gak mau ya keponakan saya digundul ya. Jangan sampai keponakan saya digundul. Ya saya bilang, saya cuma menyampaikan saja. Masalah mau dipakai atau tidak ya tergantung kepada yang mendengarkan. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Peringatan, kamu tugasnya hanya memberikan peringatan ya. Lasta alaihim bimusaitir. Kamu tidak bisa memaksa orang lain dan tidak boleh memaksa orang lain. Jadi jangan sampai kita mau menyenangkan hati orang gitu ya, lalu kita merubah-rubah isi Al-Quran atau isi hadis Rasulullah SAW. Yang ketiga, santun dan lembut, tidak bergosip. Pernah gak sih dengar ada orang yang ceramah gosipin orang gitu? Pernah, dan bahkan mungkin sering. Semoga kita tidak seperti itu, tidak mengandung atau berimajinasi porno aksi. Banyak ini biasanya bapak-bapak atau ustadz dan ustadzah yang pengen punya banyak follower, akhirnya menggunakan porno aksi itu dijadikan sebagai imajinasi di dalam dakwahnya. Ya, alhamdulillah mizalik. Saya cepat-cepat aja soal ini karena teori banget. Terbuka dan transparan, tidak menutupi kebenaran ya. Ada mungkin haq, tidak boleh menutupi kebenaran. Yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Walaupun ini berat ya, perlu yang disebut dengan apa namanya diplomasi. Tapi tentu tetap saja disampaikan yang benar itu benar, yang salah kemudian menghormati pendengar dan tidak menyakiti ya. Artinya kita usahakan. Saya pernah dengar seorang psikolog, udah nenek-nenek juga sekarang. Saya nggak mau sebut namanya. Jadi dia tuh saya lihat berapa kali ketemu tuh kerjanya marah-marahin orang. Memang panitia salah karena dia bilang saya akan menyampaikan banyak foto-foto media yang menampilkan pornografi. Anak-anak nggak boleh itu, ternyata ada anak-anak. Itu panitia dimarah-marahin loh. Ya Allah, saya bilang ya. Nah padahal dia kan juga beneran habis pikir ya. Nah ini harus kita perhatikan.
bicara di sini tempat ini karena dia sangat teoritis ya, bahwa retorika Qur'ani itu dia dalam Al-Quran pun menggunakan retorika. Maka salah satu nanti kita lihat unsur public speaking itu adalah retorika, ya, adalah retorika. Jadi ternyata Al-Quran juga membolehkan, ya, misalnya retorika yang digunakan dalam Al-Quran apa menggunakan permisalan. Ini juga bisa kita gunakan di dalam ceramah-ceramah kita, ya. Belajar dari Al-Quran, misalnya disebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 27, walaqad sarafna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathalin la'allahum yatadhakkarun, ya. Kami telah jadikan bagi manusia di dalam Al-Quran ini banyak sekali permisalan-permisalan supaya mereka dapat untuk mengingatnya dan memahaminya. Ada nggak yang bisa menjelaskan salah satu contoh permisalan yang menggunakan ibarat ya di dalam Al-Quran? Ada nggak yang bisa menyebutkan? Misalnya Allah bisa tentang sesuatu tapi digunakan dengan permisalan. Ayo, ada nggak yang bisa menjawab? Misalnya Allah mengatakan pribadi yang baik, kalimat yang baik, kalimatan thayyibat kasyajaratin thayyibat, ya kan? Kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik, asluhat tabit wa fadrafis sama tuti ukulaha kulahini biizni rabbiha. Atau ayat yang sangat terkenal kita sudah dengar bahwa orang-orang muslim, ya, dikatakan dalam surat As-Saff bahwa orang-orang yang berjuang di jalan Allah kalbunyanin marsu, seperti bangunan yang kokoh. Nah, itu adalah permisalan-permisalan juga, ya. Jadi kita boleh menggunakan permisalan-permisalan contoh, ya, yang dibolehkan di dalam agama kita untuk membuat orang menjadi lebih paham terhadap apa yang kita sampaikan, ya. Atau misalnya juga di contoh ini juga misalnya bagaimana dalam surat Yusuf ayat 23 Allah juga menggunakan eufemisme, itu artinya menghalus-haluskan. Ya, saya kasih contoh surat Yusuf ayat 23. Jadi kita mau menggunakan sesuatu berbicara secara umum, tidak boleh terlalu vulgar gitu. Walaupun di dalam Islam, ya, menjelaskan, misalnya kita Rasulullah SAW menjelaskan masalah
yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Quran. Yang keempat ironi misalnya. Yang ini juga disebutkan misalnya midunillahi faduhu ila siratil jahim. Ya, faduhu. Berikan mereka petunjuk, petunjuk ke siratil jahim gitu. Ini masalah ironi ya. Misalnya fabashirhum bi'adzabin alim. Berilah mereka kabar gembira dengan azab yang pedih. Nah, ini beberapa contoh. Waktu saya kuliah S2 saya di UIN juga soal komunikasi dakwah ya. Ini termasuk kita membahas juga gitu. Bagaimana bahasa-bahasa yang digunakan oleh Allah sebagai bahasa retorika di dalam Al-Quran. Yang terakhir misalnya sebetulnya ada lebih dari 7 item tapi cuma punya 5 item ya. Misalnya tentang pernyataan retoris. Bagi kita di dalam dakwah ini kita perlu juga yang menggunakan pernyataan retoris supaya orang jadi mendengarkan gitu kan. Dan kita tanya misalnya kayak orang mengatakan alastu birabbikum, udah tahu ya. Alastu birabbikum udah tahu, tapi mengatakan qalu bala ya, syahidna. Apakah kamu ada tahu? Itu adalah retorika. Sehingga pertanyaan itu perlu juga kita gunakan ketika kita berbicara untuk memancing perhatian gitu ya. Itu perlu memancing perhatian. Misalnya kita tanya ya, ibu-ibu ya misalnya ya, misalnya kita tanya ibu-ibu, menurut ibu-ibu nih gitu kan, misalnya menurut ibu-ibu sholat apa nih yang kita lakukan nih ketika bangun tidur sebelum subuh misalnya ya. Itu memancing, orang udah sama-sama udah tahu. Tapi kalau kita lihat ternyata jamaahnya udah mulai ngantuk, maka pertanyaan-pertanyaan itu perlu kita berikan ya. Jadi ini salah satu. Dan ini juga bukan supaya kita nggak ngomong sendiri gitu. Ya nggak? Halo? Nah, jadi saya kemudian harus banyak membantu, oke ya. Nah, karenanya kita mulai masuk ke materi. Apa arti dakwah? Dakwah artinya memanggil, mengajak ya. Maka public speaking buat para dai adalah tentu untuk membangun ketertarikan ya. Tadi saya akan sedikit memperbaiki, betul tidak harus lantang tapi isinya. Tadi apa katanya tadi? Menurut MC tadi? Gimana? Ada suara lantang atau isi yang berbobot. Satu aja deh yang ngomong coba, yang jelas namanya. Ya bukan lantang tapi harus berbobot. Tapi ternyata di public speaking memang tidak lantang itu perlu. Vokal yang jelas itu perlu. Karena kalau ngomongnya kayak umur-umur orang juga udah males ya. Maka perlu. Maka orang-orang public speaking itu dia bicara itu melatih vokal supaya suaranya terdengar jelas. Karena audial ya, suara itu salah satu faktor keberhasilan public speaking ya. Maka bicara lantang, nada suara itu perlu ya, perlu. Dan semua public speaker ya, para motivator public speaking pasti juga mengatakan bagaimana kita harus mengeluarkan vokal secara jelas. Kan baca Quran juga begitu. Baca Quran itu vokalnya harus jelas. Itmamul harokahnya harus jelas. Kalau istilah tasir itu. Kalau A, kalau I misalnya wayaqulun, nggak boleh wayaqulun, nggak boleh jadi O, harus U. Qalu, nggak boleh qalu, nggak boleh qalu. Supaya tidak berubah maknanya ya. Jadi memang tidak semua orang bisa bicara lantang. Tapi ada audiens tertentu seperti ini. Kalau suara saya nggak lantang, pada ngantuk, benar nggak? Maka perlu juga lantang tapi tidak sembarang lantang. Lantangnya nggak cempreng, ya. Tapi vokalnya jelas. Nanti kita bahas. Saya tergoda aja untuk menyampaikan karena tadi saya mendengarkan itu. Kedua, membangun hubungan dengan audiens. Bagaimana cara membangun hubungan? Nanti kita lihat. Salah satunya adalah dengan tatapan, dengan melihat ya. Jadi kita usahakan kalau speaker itu kita jangan merem ya, atau kita duduk aja gitu, tapi kita pandangkan pandangan kita lemparkan kepada audiens. Kemudian mengikat perhatian
yang ngangguk-ngangguk desip-desip, perhatikan. Dan ternyata alhamdulillah ya, dia akhirnya mau ikut ngaji sama teman saya. Kenapa? Karena ada ketertarikan. Ya, makanya kita penting ketika kita public speaking itu kita melihat kepada audiens. Ya kita ajak berkomunikasi dengan suara kita, mengikat jiwa dan menggerakkan. Karena kita tahu dakwah itu harus mafatihul uqul, mafatihul qulub dan mafatihul nufus, membuka akal, membuka hati dan membuka jiwa. Supaya apa? Supaya mau ikut menjalankan apa yang kita sampaikan. Ya, halo, bisa diikuti? Ya. Nanti kan sesinya Ustazah Nani praktek ya. Oke, alhamdulillah saya bagian yang enaknya aja. Terima kasih. Nah, kita mulai masuk nih. Public speaking is credibility. Artinya apa? Public speaking adalah kredibilitas. Jangan lupa itu. Sebagai dai, public speaking is credibility. Pertama, credibility itu lihat apa sana? CDC. Yang pertama konten. What you say. Tadi saya sudah bilang kontennya harus benar. Tidak boleh berbohong. Kalau bukan hadis, jangan katakan hadis. Kadang-kadang kita bilang hadis Nabi, padahal bukan. Padahal di dalam kalau kita belajar usul hadis, ada hadis yang sangat keras mengatakan, dikatakan man tabawa, ya, mengatakan man kadzaba alayya muta'ammidan. Barang siapa yang berbohong atas namaku secara sengaja, fatabawa maqadahu minannar, maka bersiap-siaplah dia menduduki posisinya di neraka. Jadi hati-hati, kalau bukan hadis kita nggak tahu ini hadis apa bukan, kita nggak boleh jadi hadis. Apalagi itu masih penting ya, apalagi kita sengaja menduduki hadis, padahal dia bukan hadis. Ya, diperhatikan konten what you say. Ya, kontennya harus benar, kontennya harus bernilai. Makanya hati-hati. Yang kedua, delivery-nya. How you say it. Makanya public speaking teknik public speaking itu adalah how to deliver our message. Bagaimana kita mendeliver message kita. Ya, dan ini ada teorinya. Nanti kita bahas sedikit teori public speaking. Yang ketiga adalah karakter, who you are. Ya. Saya ini jujur ya, saya S1 saya di Jarum Sastra Jerman UI. Waktu kuliah udah mulai berdakwah, udah mulai ceramah-ceramah. Tapi kalau orang dengar saya, ustazahnya dari sastra Jerman UI, kedengeran juga. Hah, masa dari sastra Jerman ngajarin agama gitu kan? Akhirnya saya ambil S2 di UIN, sama-sama UI tapi ada N-nya. UIN Syarif Hidayatullah. Setelah itu orang jadi lebih percaya karena lulusan agama gitu ya. Walaupun agama itu gak seluruhnya benar, tapi itu yang terjadi di tengah masyarakat. Maka dia lihat who you are. Padahal di dalam Islam itu betul ya, jangan lihat siapa yang bicara, tapi lihatlah apa yang dia katakan. La tandur ilaman qol, walakin tandur ya ilaman qila. Jangan lihat siapa yang berbicara, tapi lihat apa yang dibicarakan. Tapi secara umum masyarakat kita masih lihat siapa yang bicara. Betul apa betul? Betul. Makanya konten, delivery, karakter. Tidak hanya melihat pendidikan, tapi karakter kita. Ya, kalau ternyata kita pas datang itu kita senyum, ya kan, kita menyapa, kemudian udah jelas yang kita sampaikan itu orangnya jujur, bisa kita sampaikan itu kita adalah orang yang jujur, maka orang percaya. Jadi ingat, public speaking is credibility, content, delivery, and character. Konten itu apa yang disebut, apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan. Delivery itu bagaimana kita menyampaikannya. Yang ketiga adalah karakter, siapa kita. Kita tuh dipercaya orang gak sih untuk berbicara tentang sesuatu, ya maka disebut dengan karakter. Oke. Lanjut, one word for public speaking. Saya tanya dong, tunjuk tangan. Ketika bicara tentang public speaking, sebut satu. Nah, jadi kayaknya sedikit dapat ya. Ketika mendengar kata public speaking, apa yang ada di benak Anda? Public speaking, satu kata aja.
Satu kata aja. Apa? Berani. Keren. Ibu? Hah? Bicara. Apa lagi? Audience. Tampil. Ini keren nih. Ini bakal jadi public speaker luar biasa. Ibu? Yang MC, Masya Allah. Itu yang MC dan dua yang MC. Saya nggak dengar ada yang bilang public speaking. Deg-degan. Nggak ada tuh. Saya dengar dari tadi. Ya kan? Coba saya tanya lagi. Kalau dengan kata public speaking apa? Grogi. Ada juga ternyata ya. Next slide please. Nah, apa itu people's biggest fears? Rasa takut manusia yang pertama itu adalah yang ketiga itu death, kematian. Yang kedua snakes, apa itu? Ular. Yang pertama ternyata public speaking. Jadi orang lebih banyak yang takut public speaking daripada mati. Mending gue mati aja deh daripada gue disuruh ngomong, ya kan? Mending gue digigit follow daripada disuruh ngomong gitu. Ternyata apa? Ini hasil penelitian loh. Saya baca ini dari bukunya Lily Walters. Lily Walters itu dia ahli komunikasi. Ternyata dia telah melakukan survei di banyak tempat, ribuan orang. Apa yang paling Anda takutin? Yang pertamanya adalah public speaking. Ya, Masya Allah, mereka banget. Ya. Oke. Bagaimana how to be a credible speaker? Bagaimana menjadi speaker yang kredibel? Pertama adalah practice, latihan. Kalau di kelompok-kelompok pengajar kita disuruh jadi coach, disuruh ngomong, wah itu kesempatan public speaking. Gunakan kesempatan itu, disuruh 10 menit, minta 20 menit. Kata ustazahnya, tolong yang mau nunuk, biasanya mau nunuk di sini. Wina ada? Mau nunuk? Yang ini? Oh, udah gak ada nama-nama gitu ya. Tolong nunuk, Bu, untukkan 70 menit aja bukan Bu, saya 20 menit ya Bu, kenapa? Mau latihan public speaking. Karena itu murah meriah dan teman-teman kita semua kan mulailah dengan pembukaan dan seterusnya gitu. Ini harus dipraktekkan ya, oke? Siap? Nah ya, kemudian apa lagi? Saya print tadi ya, kasih pertama karena tadi kasihkan berolahraga jadi lupa ngeprint. Kedua adalah building skill, jadi ada 3, practice, building skill, dan building personality. Ya, building skill itu apa? Membangun keterampilan. Public speaking, PS itu bukan Prabowo Subianto ya, bukan. Tapi public speaking. Dengan mengetahui teknik bicara di depan umum dan mengatasi demam panggung. Ya. Jadi kayaknya harus ada sesi nanti sama Ustazah Nani ditambah. Ustazah gimana cara mengatasi demam panggung? Pertamanya harus praktis dulu. Ya, harus praktis dulu. Jadi lihat tadi mengetahui teknik bicara, mengatasi demam panggung, kemudian ada building the personality, membangun kepribadian. Jadi kapasitas dayanya. Kalau kita ceramah di depan ibu majelis taklim, beda kalau kita ceramah di kantor. Benar nggak? Kalau ceramah di kantor, ayat hadisnya nggak perlu kita sebutin. Tapi di majelis taklim, salah satu kredibilitas yang mereka nilai adalah bacaan Al-Quran kita. Jangan sampai bacaan Al-Quran kita salah. Ya, mending lupa salah, cara bacanya tuh salah gitu ya. Haknya jadi kok, ya. Zaknya jadi jak, udah orang Sunda. Ijazah, anasullahi wal-fadl. Kemudian kesamaan antara perkataan dan perbuatan. Jadi itu, mau kredibel tuh mau selalu latihan. Setiap disuruh senang, dari MC senang gitu ya. Jangan sampai disuruh MC harus latihan dulu, oke? Nah kita lihat tadi ayatnya saya baca, waman asanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal
jawabnya. Jawabnya apa? Gak tahu. Kadang-kadang begitu. Ya bisa. Ibu manis tadi. Ibu sering manis tadi. Bisa saya. Alhamdulillah ya. Jadi ini ada hadis juga sama nanti dibaca. Usama bin Zaid mendengar Rasulullah bersabda, hari kiamat nanti ada seorang yang didatangkan, dilemparkan ke dalam neraka, isi perutnya diterburai, berputar-putar sebagaimana berputarnya keledai yang berada di menggerakkan penggilingan. Lalu nanya, siapa itu? Ya, bukankah dia dulu suka berdakwah? Kata Rasulullah SAW mengatakan apa? Dia mengatakan, aku dulu memberitakan kalian berbuat baik, tapi aku tidak melakukannya. Ya, jadi kan ya, dari waladina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Saya ini dulu seorang ulama kaum tabi'in, Hasan Al-Basri. Beliau disuruh untuk ceramah tentang membebaskan budak. Dia bukannya mundur tapi apa? Dia beli budak, lalu dia bebaskan budak itu. Kau tanya kenapa? Dulu kenapa kau gak mau disuruh membebaskan budak, ceramah atau membebaskan budak? Karena aku belum melakukannya. Aku takut kau buruk makan. Ayo tolong di sini. Misalnya ibu, mama, ibu suka olahraga kan? Kadang-kadang seminggu berapa kali? Paling 2 kali, tapi rutin? Enggak. Yang rutinnya sebulan berapa kali? Nah, ibunya disuruh ceramah. Pentingnya olahraga bagi kader dakwah. Ini dai yang berkarakter, yang kredibel, itu bukannya mundur tapi dia langsung olahraga. Ya, seminggu minimal berapa kali sih? Yang bagusnya kita disuruhnya 3 kali, ya kan? Ya udahlah, ngepel apa aja olahraga compreng, kan? Betul nggak? Iya. Daripada saya olahraga keluar, udah saya manjat benteng aja deh. Dicompreng padahal olahraga ya. Jadi artinya kita berusaha untuk apa yang kita sampaikan itu benar-benar kita lakukan supaya tidak kabur maktan ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Apa persiapannya? Persiapannya Prabowo Subianto adalah mental apa? Mental, fisik, dan materi. Menurut Anda semua, menurut ibu-ibu dan mbak-mbak di sini, yang mana ada kan di antara ketiganya yang paling penting? Cerita dong. Mental, kenapa mental? Karena sering grogi ya. Kalau grogi itu udah nyampe materi udah lupa. Benar nggak? Iya. Sehat tapi jadi batuk ya kan? Kalau kita grogi kan? Benar. Ini mental perlu banget, makanya harus banyak latihan. Ada nggak yang ngerasa materi juga butuh? Nah, kalau disuruh jadi public speaker yang mau disiapin apa namanya? Bu Anis Biarwati bukan? Oh bukan, Ibu Anis. Kamu kok beda wajahnya? Oh Anis Baswedan? Enggak juga, ini kan laki-laki. Apa? Oh Khairul Nisa sebagai wanita terbaik. Nah kalau ibu sebagai wanita terbaik, ya enggak? Disuruh, misalnya ibu disuruh ceramah nih di sebuah majelis taklim. Apa yang pertama kali ibu siapkan? Pertama saya akan menyiapkan mental saya, terus materi. Sebelum kita tampil kita sudah belajar dulu sebelumnya. Tuh, tapi udah pernah belum sih? Udah. Oh kecil-kecilan, berarti majelis tanya kecil? Enggak. Oke. Coba saya tanya siapa yang suka dipanggil diminta ceramah? Ustazah tolong ceramah di tempat saya. Ayo siapa yang pernah dapat permintaan itu?
Masya Allah, keren ya. Terus Ya saya sampaikan apa adanya sesuai dengan kondisi di arisan itu seperti apa yang topik yang mereka bicarakan. berarti ibu udah tahu orangnya seperti ini, latar belakangnya seperti ini. Kalau gitu jadi lebih mudah karena kita sudah tahu audiensnya, ya kan? Siapa yang diceramah tapi nggak tahu ini, waduh orangnya gimana nih? Ada yang pernah? Oh pernah juga, dia lagi. Jadi di sekolah anak itu kan ada masjid. Jadi setiap SD itu punya kewajiban mengadakan maulid. Nah saat mereka maulid, saya diminta jadi MC. Saya nggak paham audiensnya karena ada 3 sekolah. Mau tidak mau saya menyiapkan materi untuk jadi MC. Saya cari apa dalil, apa hadisnya untuk membuka acara dan mengisi di tengah-tengah acara itu materinya seperti apa. Karena saya memang tidak tahu audiensnya dari 3 sekolah SD itu. Seminggu saya mempersiapkan itu semua, alhamdulillah lancar. Lanjut apa tepuk tangan? Jadi benar ya kita tahu audiens dulu. Ibu mau cerita? Enggak. Ada lagi yang mau cerita? Pernah nggak ada yang zong? Zong, nyiapin ini orangnya itu yang datang. Pernah nggak? Merasa zong gitu? Waduh, ini saya nggak nyiapin nih misalnya. Karena saya pernah, ya, saya udah nanya yang datang siapa gitu. Itu para aktivis bisa saya datang begitu datang ada nenek-nenek. Jadi kita ngomongnya gimana ya? Nah, akhirnya berubah strategi. Maka penting juga kita untuk melakukan persiapan. Nanti kita lihat ya apa saja yang harus kita persiapkan. Tadi apa saja persiapan kita? Mental. Kayaknya yang paling seru itu mental ya. Kedua fisik. Yang ketiga materi. Kalau saya lebih penting mic daripada materi. Karena saya sudah nyiapin materi dengan baik, ternyata mic-nya bermasalah. Itu rasanya saya sulit untuk sabar. Nah, mix hari ini enak. Jadi saya bisa bicara sampai jam 2 nih. Karena materinya enak ya. Oke, lanjut. Nah, apa itu persiapan? Mengetahui konteksnya, perhatikan audiens dan setting. Saya sebelum datang ke sini, saya lihat di Google. Oh ternyata ruangannya seperti ini. Oh kira-kira saya berdiri, saya lihat ya benar ya. Ternyata jauh sudah lihat kayaknya jauh banget panggungnya gitu. Udah mulai ya, sehingga kita bisa. Maka kenapa saya ini pakai cats supaya saya bisa jalan. Kalau saya pakai foto tok kan capek ya. Namanya juga nenek-nenek kan sini sakit nih kalau jalan. Jadi pakai cat supaya lincah jalannya. Siapa yang pakai cat? Iya, yang pakai cat itu buat gaya supaya pinggangnya nggak sakit. Ya. Pertama audiens, lalu setting. Setting itu apa? Tempatnya. Ya, ini penting ya. Audiens dan setting. Tadi ibu udah benar bu. Ibu udah benar tadi. Ibu, kalau kita belum tahu, kita harus tahu audiensnya siapa ya. Jangan pernah diminta jadi MC, jadi ceramah tanpa tahu audiens. Pasti kemungkinan besar kita akan gagal dan menambah Gregory kita. Gregory akan tambah Gregory. Kalau grogi itu bahasa Indonesia, kalau Gregory itu bahasa Rusia. Coba cek di Google Translate, pasti salah. Ya, menambah Gregory. Jadi harus ada audiens dan setting. Latar belakangnya apa? Usianya berapa? Golongan menengah atas atau menengah ke bawah? Itu bisa kelihatan. Orangnya tipe seneng ngaji atau yang jarang ngaji. Ya, sehingga saya pernah diminta buka puasa di kalangan anak-anak influencer make up. Kebayang kan? Kayak apa kan? Bener, begitu datang saya tuh agak minder karena nggak ada pipi mereka tuh yang nggak merah, bibirnya tidak ada yang tidak berwarna. Ya, makanya waktu itu saya tanya anak saya, ini bisa pakai baju apa ya? Gini, menyesuaikan. Oh ternyata mereka sudah ngambil materi, sering tuh pakai PowerPoint. Ternyata begitu saya datang, katanya waktunya setengah jam. Tiba-tiba dibilang Ustazah, Umi, mohon maaf waktunya cuma 15 menit. Ya udah.
Nih, setting indoor atau outdoor. Perlu tahu. Kalau di outdoor kita nggak bisa pakai slides, pakai ini, ya nggak bisa. Jadi kalau programnya ibu saya tidak punya slide, gimana di outdoor? Saya nggak punya, saya pakai TV kalau mau nggak usah pakai slides. Karena kadang-kadang bisa dipakai karena nggak bisa tayangin, ya. Kemudian size and shape of room, ya, bentuk dan ukuran ruangannya besar atau tidak, duduknya seperti apa, ya. Kalau duduk seperti ini berarti kita harus ke belakang nih, harus nanya yang ke belakang. Tapi kalau melihat kan kita sebenarnya bisa melihat ini juga berbeda tentu, ya. Arrangement of seating, duduknya bagaimana, kemudian equipment yang ada itu apa, gimana mic-nya bagus apa, saya perlu bawa mic sendiri, gitu kan misalnya, ya. Ada layar nggak? Itu harus kita tanyakan. Nggak apa-apa, tapi sama kan? Kalau bisa nih teman-teman yang sering diajak ngaji ini harus punya tuh tempat ceramahnya di mana, materinya apa, kemudian lokasinya di mana, ada parkir atau tidak kalau saya. Karena kalau saya mending kena macet daripada tidak sampai tempatnya nggak bisa parkir. Saya pernah 2 kali mobil saya disiram pakai water airboat. Pertama di Pisangan Lama. Saya cuma di sini sholat, tempat parkirnya nggak bisa. Saya parkir di depan rumah orang, tapi itu nggak nutupin jalan keluar. Pulang-pulang mobil saya udah kotor. Kata bapaknya, salah sendiri ibu parkir di sini. Ya udah, jadi pelajaran. Ya. Jadi perhatikan itu, ya. Ada parkir atau tidak, kemudian ada apa namanya, ada proyektor atau tidak misalnya. Ya, ini perlu kita siapkan. Ini penting sekali, ya. Memang kalau kita baru belajar nggak perlu seperti itu, tapi kita malamnya harus supaya kita tidak terlalu banyak bertanya. Kemudian lightingnya bagaimana, ya? Lightingnya adalah tempat ini cukup nyaman buat kita belajar. Oke, lanjut. Nah, persiapan apa? Relax. Usahakan sholat sunnah sebelum datang ke tempat kita mau bicara. Maksudnya itu ceramah, ya. Kita mau jadi MC, apa mau jadi pembicara, relax pokoknya. Jangan mikirin sesuatu yang membuat kita menjadi tidak tenang. Wah, itu jangan-jangan yang datang itu ada yang dulu lulusan Al-Azhar. Waduh, yang datang itu ada yang, akhirnya kita tenang aja, ya. Relax, exhale, inhale, inhale, exhale, inhale, exhale, ya. Pelan-pelan. Makanya jangan usahakan datang ke tempat kita bicara itu lebih awal, ya, jangan dulu. Kemudian niatkan karena Allah sejak awal. Ya Allah, aku kesini tuh, aku tuh sebenarnya grogian, ya Allah. Tapi karena ini kesempatan supaya orang pada mengaji, supaya ibu-ibu itu mau tasir, supaya ibu-ibu itu mau ikut acara RKI,
rumah juga, di luarnya kan. Jadi kita perlu tahu juga itu ya. Kemudian datang lebih awal, berkenalan dengan situasi, jangan sibuk main handphone. Misalnya nih, karena saya banyak ustazah daripada MC, saya dulu ada ceramah. Suka juga sih dulu pernah diajak MC sekali-sekali gitu ya. Tapi saya tidak jadi MC kok nggak gara-gara kenapa? Saya diminta jadi MC, akad nikah dan resepsi. Ketika resepsi itu saya harus memanggil orang-orang untuk nyanyi dan joget-joget di depan. Kalau nyanyi oke lah, tapi joget-joget tolong ya ibu nanti MC ajak peserta itu ibu-ibu yang datang, bapak-bapak yang datang untuk mandi dan joget-joget di depan. Saya itu astagfirullahaladzim, saya tambah lagi jadi MC. Terutama MC walimah, MC kamu masih penting ya. Oke, datang lebih awal, berkenalan dengan situasi. Ketemu ada ustazah yang lebih tua, kita cium tangannya. Assalamualaikum ustazah. Iya kan? Karena orang majelis taklim, apalagi majelis taklim itu mereka senang kalau kita cium tangan walaupun kemudian kita nggak kenal atau kita ustazah misalnya. Ya, tetap kita kenalan, kita ngobrol. Karena pernah nih saya tanya ada Ibu Maulid Ustazah Fira, tolong ustazah datang buat ceramah mau ustazah boleh. Maaf ya ustazah cuma 8 PA. Nggak apa-apa, nggak perlu datang. Kan kalau ibu saya biasa datang bawa hadiah, ya belum datang aja udah dibawain amplop supaya mau datang ke acaranya. Saya mah enggak gitu. Nggak apa-apa ya karena orang kader dakwah kan beda gitu ya cerita. Saya diminta datang jam 8. Saya ceramah jam 8 duluan. Saya 8 kurang seperempat saya udah duduk. Tiba-tiba ada ustazah datang bilang begini. Saya duluan ya bu, saya mau ke Bogor. Ibu tunggu ya, saya duluan. Orang ngaji ntar saya dulu yang ceramah dia. Akhirnya saya nunggu dia ceramah. Habis dia ceramah saya dilewatin lagi. Maklum nggak viral, nggak terkenal. Akhirnya didahului orang lagi. Ya. Dan saya pikir kenapa kok orang mau terima ceramah banyak-banyak, satu di Kelapa-Sari, Pondok Kelapa, satu di Bogor, satu di mana, hanya dalam waktu 2 jam kan ini kan namanya mission impossible, ya nggak sih? Makanya saya bilang kalau saya tanya Pak mau ada berapa penceramah? 3, saya udah nggak mau. Udah ada 2 ustazah, saya nggak mau. Saya mau maksimal 2 orang. Kayak cuma datang, cuma buat buka mulut langsung selesai, saya nggak mau. Orang udah tahu sekarang. Jadi kalau bukan Ustazah Fira, kalau ceramahnya maksimal sama Ustazah Fira ada 2. Kalau udah 3, 4 saya nggak mau. Kenapa? Tidak ada pesan yang bisa masuk karena semua menjadi buku. Nah ini perlu ya kita sampaikan ya. Ini banyak tersenyum jangan sibuk dengan handphone. Pandang nih hadirin, kenalan dengan para ustazah, para pengurusnya. Kalau ada yang kasih tanya, Masya Allah bagus banget kasih tanya, gitu ya. Supaya kita bisa menarik hati mereka. Oke lanjut. Berusaha berkenalan dengan pembicara yang lain kalau ada ya. Rendahkan diri kita, berbahasa basi, bertanya gitu ya. Kalau bisa jangan nanya, maaf ustazah saya, dulu ustazah terkenal banget. Kalau udah di TikTok dia kok 300.000 kita tanya dia. Ustazah namanya siapa ya? Jadi ini orang nggak tahu, mungkin udah terkenal ya. Jadi kita tanya sama, jangan tanya sama orangnya ya. Ini termasuk yang harus kita perhatikan. Know the room, kenali ruangan tempat kita akan ceramah, tentukan di mana kita akan berdiri, itu penting banget. Jadi kalau perlu kita lihat nanti saya berdiri di situ aja ya, supaya orang-orang bisa melihat kita dengan baik. Kalau saya sekarang akhir-akhir ini kalau minta ceramah lebih banyak lebih dari 1 jam, biasanya saya minta kursi biasanya, ya supaya lebih enak ngomongnya. Ya. Sanggup sih masih sanggup, saya mah beneran masih sanggup 3 jam 4 jam tapi orang-orang nggak bisa. Jadi kita ada kursi. Know the audience tadi udah, know your material, kuasi materi. Anggaplah kita yang paling tahu. Artinya apa? Kita benar-benar harus mencari referensi sebaik mungkin. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah. Nah ini persiapan PS tadi Bapak Prabowo Subianto ya. Oke kita lanjut. Ya. Persiapan fisik berkaca dulu dong. Kan perempuan mah emang tukang ngaca ya kan. Kamar mandi ada kaca. Keluar kamar mandi, di mandi ada kaca. Keluar lagi sebelum keluar ada kaca. Masuk motor, naik motor
lembut, ceria, gitu kan. Jadi harus kita perhatikan suara. Kalau kita 3 hari berceramah, batuk waktu itu bersama walaupun saya suka juga sih kepepet, ternyata suaranya hilang misalnya. Kecuali hilang banget, mau nggak mau bilang sama panitia. Tapi kalau lagi sakit banget itu ya memang harus diusahakan ke dokter dan seterusnya. Ya, kemudian jenggot rapi, gimana tadi dong? Nah, jilbabnya udah rapi belum perhatikan. Ya kita perhatikan kesan pertama orang lihat kisah-kisah kita pertama gitu. Biasa kalau ada yang ngomong tuh kan perginya nyampe ke rumah. Ya, jangan lupa ngacak dulu. Jangan sampai Allah tuh nggak memperhatikan orang lain. Karena dakwah itu mengajak dia lihat penampilan kita dia juga menjadi senang. Ya. Oke, lanjut. Hindari makanan berbau atau obat yang mengakibatkan kantuk. Saya pernah ini. Jadi saya waktu itu diajak Rombeng Mu'afa jadi dai di Hong Kong selama bulan Ramadan. Pas saya lagi ngantuk, saya pendidikan Ramadan, saya minum New Z tahu ya? Waktu saya ceramah itu saya baca dari Alif Lam Mim, dari kita bela wa fi dan lil muttaqin. Maunya baca ayat 1 sampai ayat 4. Nyambung soalnya. Alladzina yunfiquna fis sarai wal dharra. Tiba-tiba ternyata untungnya banyak orang yang datang, tapi saya tahu saya salah gitu. Karena ngantuk. Jadi hati-hati jangan sampai kita memakan sesuatu yang bau atau kita minum obat-obatan yang bisa mengganggu performa kita. Halo? Siap? Siap. Ada yang ngantuk soalnya. Siap? Siap. Masih grogi? Oke. Kemudian jaga ya. Jaga mulut dan tenggorokan tetap kering. Jaga mulut orang tetap basah, jangan sampai kering, banyak minum. Ya, alhamdulillah sih kalau jadi saya selalu dikasih minum. Tapi kalau ceramah di keluarga itu nggak dikasih minum saya. Iya, saya mau sejak nggak dikasih minum. Soalnya yang lain kakak saya semua dia suruh saya ambil sendiri. Tanpa saya adanya, ya. Mereka itu. Lanjut. Nih penampilan. Yang pertama harus ada senyum. Kelihatan harus senyum. Senyumnya dari hati. Jangan senyum gini. Beda kan? Coba senyum. Ya, 10 inci kira-kira 25 cm dari bawah ke atas dan ke bawah harus sudah terlihat rapi. 25 cm dari sini sampai sini harus sudah rapi. Saya tadi nggak rapi. Beneran dulu ah. Ya, 10 langkah pertama memberikan rasa pede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu senyum kiri kanan ditarik berapa senti ada? 5. Jangan begini. Ya, sini. Coba ngajak lihat kondisi mulut seperti apa yang membuat kita paling manis. Tanya sama suami, Bi, ini manis lagi? Mana yang manis sama nggak sampai ini? Ya? Nggak apa-apa. Kan tujuan suami itu supaya menilai istrinya penampilan. Jadi saya tuh kalau berceramah seperti lebih sebentar-sebentar. Jangan diikuti, benar-benar yang pada ini diikuti ceramahnya. Nah, jadi nggak bisa ceramah, istrinya ceramah, tapi dia ini perlu perhatikan. Temukan daya tarik kita sendiri. Senyumnya yang manis, jangan paksa manisan nggak kelihatan gigi, apa kelihatan gigi. Coba ya. Sama. Yang mana? Aku sudah tahu. Aku sudah minta saja. Karena saya bertanya sama suami saya ada yang bagus kelihatan gigi, karena gigi saya bagus. Jadi mau foto sekarang. Lanjut. Siapa bilang istighfar? Kenapa saya istighfar? Bersama tahan, siapkan isi yang beda, segar, info terbaru. Makanya kita harus lihat juga info yang kita lihat ya. Jangan cuma kita menggunakan, walaupun kita ada materi ceramah, tapi harus terus diupdate. Yang kita sesuaikan. Kita bicara keluarga, kita bisa masuk ini cerita-cerita yang kemarin ada ibu. Tahu nggak itu di mana tuh? Ada ibu bunuh diri, gantung diri sebelum
perlu kita sampaikan. Baca literatur, cari sumber sebanyak mungkin, jelas ya. Susun pointer atau outline. Kalau kita awal-awal nih, kalau udah sih kita udah ada di kepala, kayaknya perlu juga bikin pointernya. Kita mau ngomong apa, ngomong agenda apa itu kita perlu pakai kertas kecil misalnya. Kemudian karena ini mengamalkan ayat dan hadis kalau kita di majelis taklim yang mendukung. Jadi upayakan ketika kita ceramah itu ada ayat Al-Quran, ada hadis dalam bahasa Arabnya, supaya ini termasuk credibility itu. Dan sampai kita cuma menyampaikan artinya saja, upayakan menghafalkan hadis, kan ini perlu juga buat kita. Jadi kita juga jadi terus menghafalkan Al-Quran. Oke, lanjut. Nah, yang understand audience memory. Kenapa daya ingat audience itu sangat terbatas? Jadi Ibu Fira disuruh ceramah 2 jam itu kelamaan. Ya, kelamaan sebenarnya. Apalagi Ibu Majelis Taklim. Ibu Majelis Taklim itu kalau bisa usahakan jangan lebih dari 30 menit. Karena mereka udah lupa. Semakin lama pembahasannya, semakin sedikit yang mereka ingat. Ya. Jadi bagaimana supaya mereka ingat? Salah satunya next slide. Ya, mudah diingat, gitu tadi ya. Nanti kita sampaikan itu. Hanya 10% yang akan diingat. Lebih siapkan hands out-nya. Jadi kalau langsung hands out walaupun udah di print, kalau kita kan masih print ya. Sekarang kita paperless, kita nggak print lagi. Salah satunya adalah qayyidul ilma bil kitab. Qayyidul ilma bil kitab, ikatlah ilmu itu dengan
dari dulu saya begini suaranya nggak bisa kenceng lagi kan. Kayak saya tadi barusan belajar untuk mengeluarkan, tapi mungkin karena saya banyak ceramah di majelis taklim yang menurut saya berbicara lantang, maka saya bicara selalu begini. Boleh dibilang film bela diri boleh, tapi ini saya mengambil catatan buat saya sendiri. Ya, oke lanjut. Nih ya, bagian public speaking syarat pembukaan, isi ceramah, kesimpulan. Public speaking is tadi apa satu tadi? Content, delivery, satu lagi credibility. Ya, karakter ya, karakter salah. Content, delivery, karakter. Nah, sekarang apa bagian public speaking? Pembukaan, isi ceramah dan kesimpulan. Ya, lanjut. Nih, berjalan dengan tenang, membangun kontak mata, bisa dilihat ya, sebentar saya izin. Boleh saya duduk dulu ya? Ya, silakan. Udah mulai capek ya? Oke. Boleh dong, mau minum dong? Makasih. Nah, ingat ada 3 bagian. Satu, pembukaan. Berjalan dengan tenang menuju tempat kita berbicara, baik sebagai MC, ya, membangun kontak mata. Jadi kita perlu membuat kontak mata. Ya, terima kasih. Oke, tersenyum, lalu mulai menyampaikan pembukaan. Senyumnya jangan senyum orang takut, tapi senyum orang yang percaya diri. Latih senyum percaya diri. Sehingga kalau orang nanya, kenal nggak sama Bu Resti? Oh, yang selalu senyum itu ya. Ya, jadi orang senang mengingat kita karena senyum kita. Fungsi pembukaan ice breaking. Ice breaking berusaha menarik perhatian audiens. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, jadi semangat itu menular, antusiasme itu menular. Kalau pembicaranya semangat, yang lain juga ikut semangat. Jadi ada ustaz pernah cerita sama saya, Bu Fira, saya itu paling gak mau disuruh ceramah khotib Jumat. Kenapa? Karena orang-orang pada tidur. Saya bilang, Ustaz itu salah ngomong begitu. Ustaznya harus belajar cara ngomongnya supaya orang gak tidur. Nah ini saling mempengaruhi. Kemudian gunakan bahasa percakapan yang santai, yang akrab, ya. Jadi jangan jahil. Banyak orang-orang yang jahil sehingga dia bercanda aja gak enak, gitu kan? Mau ada humor gak enak. Gunakan catatan jika dibutuhkan dan gunakan retorika. Tadi saya tanyakan, kalau dengan kata public speaking apa yang diingat adalah retorika. Apa saja elemen retorika? Satu, intonasi, nada suara. Nada suaranya naik turun, ya. Nada suaranya kadang cepat, kadang pelan. Ya. Ibu-ibu sudah pada lapar? Sudah pada ngantuk? Haus? Kantong kering? Enggak, moga-moga bisa bertahan karena makanannya sudah tiba di belakang. Tapi kata panitia kalau belum jam 12 sudah dikasih. Jadi harap bersabar ya. Jadi sampai menunggu makanan kita lanjutkan ya. Memperlihatkan ada tidaknya antusiasme dan emosi dalam bicara. Itu alunan nada. Makanya kenapa orang kalau ceramahnya suaranya pelan itu orang bosan gitu. Pernah kan udah dengar ya? Biasanya kalau skip gitu ya. Kadang-kadang kita ngantuk gitu. Boleh juga nyalain tapi susahnya nggak enak sih ngomongnya datar. Bisa juga karena kan dari segi ilmu public speaking, intonasi nada suara itu berpengaruh ya kepada audiens. Aksentasi, aksentuasi, logat dialek. Ini bisa juga Bu jadi elemen retorika. Berikan penekanan pada kata-kata tertentu yang dianggap penting ya. Jadi kalau kita misalnya ceramah di tempat yang ternyata banyak orang Jawanya, boleh juga belajar. Pripun kabare ibu-ibu? Orang Jawa saya ya. Hati-hati jangan banyak opo kabare tersebut ya. Pakai pripun kabare ya kan. Kalau ada orang Palembang boleh belajar dan seterusnya ya. Itu juga sebagai retorika. Apalagi penekanan pada kata-kata tertentu. Ya, public speaking itu tadi apa? C, D, C. C apa ibu? D apa? C-nya lagi? Karakter, konten, delivery, karakter. Ya, jadi kadang suaranya kita cepetin, kadang suaranya kita pelanin. Speed, jangan bicara terlalu cepat. Jawab jujur, saya terlalu cepat gak bicara. Alhamdulillah, ini saya latihan. Karena dulu awal-awal saya bicara itu ngomongnya ngebut banget. Maka saya latih vokal ya, apalagi udah belajar tafsir ya, itmamul haqqah itu ngomongnya bicara kita. A-I-nya menjadi jelas. Artikulasi itu kejelasan pengucapan kata-kata, pronunciation-nya harus jelas.
Masuk telinga kanan, coba. Masuk telinga kanan, Dihendapkan di dalam hati. dihendapkan di dalam hati. Ya. Sebentar. Masuk telinga kanan, dihendapkan di dalam hati. Lupa deh saya. Masuk telinga Sebentar. dihendapkan di dalam hati. Ada yang pernah dengar ya? Masuk telinga kanan, dihendapkan dalam hati. Berpikirlah dengan kepala, diamalkan sehari-hari. Ya. Masuk telinga kanan, dihendapkan di dalam hati. Jadi dangdut, dihendapkan di dalam hati. Berpikirlah dengan kepala, diamalkan sehari-hari. Ibu dominan tuh aja ngomong gitu. Artinya apa ibu-ibu? Ibu-ibu kalau lagi berceramah bu, yang penting ibu tuh bisa dengar. Jangan sampai ibu kalau nggak dengar diam aja, ngomong sama ustazahnya. Ustazah soalnya kurang kencang. Ya? Dimasukkan ke dalam hati, ditadaburkan, dipikirkan dengan kepala, diingat, diamalkan sehari-hari. Ini juga menjadi salah satu faktor penunjang. Ngajarin nyanyi misalnya ya, diajarin dikasih humor, dikasih pantun. Coba sekali lagi dong. Ayo coba saya berapa nih? Sekarang yang ini dulu. 1, 2, 3. Masuk. Yang lincah cuma 1, yang gembira dong. Ayo, 1, 2, 3 gembira, ekspresif, tersenyum dengan hati. Coba ya, 1, 2, 3. Masuk telinga kanan, dihendapkan di dalam hati. Berpikirlah, dipikirkan dengan kepala, diamalkan sehari-hari. Aduh, Masya Allah. Coba kita lihat yang omongan kedua, kayaknya lebih seru nih kayaknya. Ya, jangan lupa senyum ya, kita melatih senyum. Kenapa sih pelit-pelit banget kalau senyum? Coba 1, 2, 3. 1, 2, 3. Masuk Telinga kanan, dihendapkan di dalam hati. difikirkan dengan kepala, diamalkan sehari-hari. Jadi tadi juga yang saya sampaikan ini dimasukkan ke dalam hati, dipikirin, diingat dan diamalkan ketika kita melakukan public speaking. Ada satu lagi yang belum selesai. Ayo coba. 1, 2, harus lebih keren daripada yang keduanya ya. 1, 2, 3. Dihendapkan di dalam hati, dipikirkan dengan kepala, diamalkan sehari-hari. Sekarang semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Pakai gaya ekspresif, antusias, semangat, ya, antusias, semangat. Kalau nggak semangat, nanti nggak bisa jadi public speaker yang disenangi. Oke? Coba kunci menuntut ilmu. Jadi judulnya ada kunci menuntut ilmu. Saya hitung dari 1, 2, 3. Oke, siap? Kunci menuntut ilmu. 1, 2, 3. Masuk telinga kanan, Dihendapkan di dalam hati, difikirkan dengan kepala, diamalkan sehari-hari. Yes. Apa? Siap. Alhamdulillah. Terima kasih. Kita belum selesai. Ya, oke. Tanggap akan situasi. Kalau audiens sudah mulai bete, sudah mulai ngantuk, kepanasan, tidak berminat, lapar, antusias, atau apapun, tanggap. Wah, kayaknya udah capek nih ibu-ibu ya. Udah azan, biasanya kalau udah azan udah nggak tanggap tuh. Atau udah kesiangan udah nggak tanggap, jangan berlama-lama. Oke, sedikit lagi. Oke, lanjut. Kontak mata lihat yang paling susah, maka disebut eye
senyum, ngangguk-ngangguk, itu kita lihat tuh. Udah antusias nih, kita jalin komunikasi. Oke, lanjut kembali. Next, gesture ya. Ini dibaca sendiri, nanti kalau nggak cukup alami spontan, tidak dibuat-buat, tidak ragu-ragu, sesuai dengan kata-kata, menekankan diri jangan berlebihan. Lanjut. Ya, senyum terpenting, ekspresi wajah, gerakan tangan. Usahakan kita itu belajar untuk menggunakan anggota tubuh kita. Nggak lucu kalau saya cerita begini. Kita belajar public speaking pada hari ini, ya. Public speaking itu ada 3 jenisnya, kan nggak enak dibanding dengan orang yang menggunakan gerakan tangan, ya. Variatif, jangan melakukan gerakan tubuh yang nggak nyambung, melintir-melintir, jilbab, ya, garuk-garuk, gitu kan, atau gini-gini, ngapain? Oke, lanjut. Humor, ya, gunakan buku ceramah, gunakan yang natural, jangan jayus. Teknik bisa parodi, bisa plesetan. Misalnya contoh, Bu, halo, make sama impor korpore sama artinya apa, Bu? Ngapain ke sana-sana? Itu dulu zamannya Ibu Megawati. Zamannya Prabowo apa? Yang ngaji ke sana, yang dengerin ke sono. Kan di rumah saya juga begitu ya. Ada ngaji dia ngomong sendiri gitu ya. Ini bisa kayak plesetan gitu. Oke, lanjut. Kita lagi kayak gini. Akhiri public speaking dengan membingkai ceramah. Jadi hari ini kita bahas public speaking, tujuan agar kita menjadi penuh rasa percaya diri. Karena apa? Kita berdakwah untuk mengajak orang menuju cahaya Islam. Dan public speaking ini sangat ideal. Public speaking ini sangat penting. Kenapa? Satu kali pembicaraan kita berbicara dengan banyak orang dibanding kita melakukan dakwah fadhiyah. Karena itu penting bagi kita untuk mempelajari public speaking dan mempraktekannya dengan semangat dan dengan penuh percaya diri. Kenapa kita perlu percaya diri? Ada yang bisa jawab? Kenapa kita perlu percaya diri dalam public speaking? Karena dakwah bilisan itu adalah dakwah yang terbaik. Ya, dakwah yang terbaik langsung melakukan bertemu dengan orang-orang yang kita dakwah. Ya, ini jangan tawarkan tanya jawab. Saya akan menawarkan tanya jawab, ya. Jeda sejenak sebelum balik pada duduk. Dan terima kasih atas perhatian semuanya. Insya Allah saya doakan semua yang hadir di sini bisa menjadi pelaku-pelaku dakwah dan public speaker yang luar biasa. Jangan takut dengan potensi diri kita. Kenapa? Imam Yusuf Qaradawi mengatakan setiap diri kita itu harus bayar, setiap diri kita itu punya zakatnya. Zakat ilmu adalah membagikan, dan zakat anggota tubuh kita dengan lidah kita, dengan otak kita